dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu itu menerangi hidup kami, sehingga kami mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu selama hidup kami, agar kami memperoleh kebahagiaan. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk menolak dan meninggalkan hawa nafsu dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 434, ayat 1 dan 2, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari baca ayat genap, dan ayat 35 kita akan baca secara bersama-sama. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kekal kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Bersama-sama, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2, sungguh indah kabar mulia. Tak berubah selama-lamanya.
marilah kita datang merenungkan seluruh kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Mungkin ada dosa pelanggaran yang kita lakukan. Mari dengan segala kerendahan hati kita mengakuinya di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami. Dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 tambah 3. Inginkah kau ikut Yesus? Jangan bimbang
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum pertama dan hukum yang kedua. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121 ayat 1 dan 2, andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui sabda Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 3. Yesus, lihat umat-Mu. Dan arahkan padamu
Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami, yang mengasihi kami, yang telah menghantarkan kami ke bait-Mu yang kudus ini. Kami senantiasa rindu akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis, yaitu dari Keluaran 16 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop Manna Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sungut-sungut, suatu hal yang mungkin sering kita lakukan ketika kita memasuki suatu tempat yang baru, maka kita bisa jadi bersungut-sungut oleh karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita punya ekspektasi tertentu tentang sesuatu hal, lalu kita berjumpa misalnya dengan seorang teman, ternyata apa yang dalam benak kita itu tidak terrealisasi, lalu kita bersungut-sungut. Pagi-pagi juga mungkin kita bisa bersungut-sungut. Dikala kita misalnya berharap bangun pukul 6, ternyata kita lewat jam dari 6 tersebut. Kita bersungut-sungut. Sungut-sungut seperti tadi bisa menjadi habit kita, kebiasaan kita. Tapi apakah sungut-sungut itu menyelesaikan persoalan? Apakah sungut-sungut tersebut akan membuat kita tenang dan nyaman? Bukankah dengan bersungut-sungut malah kita menambah penyakit dalam tubuh kita? Artinya yang sejatinya bangun pagi kita segar, tapi oleh karena kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak sesuai, kita menjadi murung dan bersungut-sungut. Akhirnya hari kita dimulai dengan hari yang tidak nyaman dan tidak tenang. Hampir seperti itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel, yang awalnya mereka sungguh bersuka cita di saat mereka dapat keluar dari tanah Mesir. Dikala mereka keluar, mereka melantunkan puji-pujian pada Tuhan. Lalu dalam perjalanan waktu, mereka menemukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan apa yang mereka bayangkan. Mereka masih berpikir tentang kehidupan lama, yaitu kehidupan di Mesir. Iman mereka hanya sebatas perut. Dan ini bisa terjadi dalam hidup kita. Iman kita hanya sebatas perut. Artinya bahwa kita mengimani Tuhan dikala Tuhan itu memenuhi apa yang kita inginkan. Dan bisa jadi kita juga mengimani Tuhan agar apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itu terrealisasi. Lalu dalam perjalanan waktu, hal itu tidak terjadi, maka kita pun mulai bersungut-sungut. Kita pun mempertanyakan tentang Allah. Kita mempertanyakan misalnya gereja. Kita mempertanyakan tentang diri kita. Akhirnya keberimanan kita seperti tadi diganggu oleh perut kita. Tentu iman itu didasarkan oleh perut tadi, sebatas perut. Itu bisa juga kita kembangkan misalnya, iman itu sebatas kebutuhan kita. Dikala kebutuhan kita terjengkal oleh karena iman kita, maka kita pun pindah kepada agama yang lain. Oleh karena kita memahami, inilah yang kita imani. Padahal kalau kita ikuti tadi nyanyian tadi di sini, yaitu nyanyian yang 372, inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib. Salib tentu berkaitan dengan pengorbanan. Berkaitan dengan bagaimana kita mengikut Yesus Kristus. Nah, di sini Tuhan memperlihatkan tentang kuasanya. Dikala umat bersungut-sungut dan memahami, mengatakan lebih baik mati di Mesir dengan makanan yang banyak di hadapannya, kuali penuh dengan daging, daripada mati di padang gurun. Mereka lupa bahwa mereka di tanah Mesir adalah sebagai budak. Mereka bukan menjadi umat yang merdeka. Mereka tidak bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi oleh karena iman sebatas perut, maka mereka mengesampingkan hal tersebut. Rasa nyaman, rasa aman yang semu itu mereka inginkan, dan mereka mengabaikan tentang bersama dengan Tuhan. Hal ini dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengabaikan Tuhan kita. Kita tidak mau memikul salib kita. Kita tidak mau hidup susah. Sehingga kita lebih suka tentang misalnya teologi sukses dan lain sebagainya. Kita lebih suka untuk menyenangkan hati kita. Membuat kita misalnya senang, dan apa yang kita kehendaki itu dapat tersampai kepada kita. Padahal dalam perjalanan kehidupan kita, maka bisa jadi kita akan bertanya-tanya tentang tadi, mengapa kita mengikut Tuhan kita. Di sini digambarkan tadi, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Musa dan Harun, mereka adalah pelayan Tuhan. Tapi orang banyak tersebut lebih merindukan hidup di Mesir. Terkadang itu terjadi dalam hidup kita. Kita lebih merindukan hidup di dalam berkelimpangan dengan dosa, dengan kejahatan. Karena dengan dosa, dengan kejahatan, kita gampang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Memenuhi keinginan kita. Karena dengan mengikut Tuhan, maka kita memikul salib, kita mengekang diri kita. Misalnya orang yang bekerja, ia akan dikekang ketika ia misalnya memiliki
tahu cara untuk mengambil yang bukan haknya, tapi karena imannya terkekang mengatakan, oh itu tidak boleh kau ambil. Atau misalnya para pelajar dapat dengan mudah misalnya memplagiat skripsi atau tulisan pun sekarang gampang karena dengan internet. Tapi apakah itu yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mau yang gampangnya? Maka kalau kita misalnya mengikuti apa yang ada di TikTok, yang mengatakan tentang kalau kau hidup malas sekarang, hiduplah malas sekarang. Bermalas-malaslah. Karena besok engkau akan mengalami kesusahan. Misalnya orang yang sedang belajar, ia tidur-tidur, lalu setelah itu di sebelahnya digambarkan tentang apa akibat dari orang yang belajar malas. Maka ia akan menjadi buruh. Sedangkan orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, ia akan menjadi pemimpin di tempat usahanya. Artinya bahwa ada hal yang harus kita bayar. Dalam mengikut Yesus Kristus ada hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Demikian juga tentang iman kita, janganlah hanya sebatas perut. Tapi marilah kita memahami Tuhan sedang menenun hidup kita. Itu yang dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, aku sedang mencobai mereka. Untuk mencobai umat tersebut, apakah mereka sungguh-sungguh percaya, mempercayakan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tentu menyerahkan hidup kepada Tuhan tidak berpangku tangan. Kita tidak berpangku tangan artinya kita hanya cukup berdoa saja, maka semua akan terpenuhi. Tidak seperti itu. Sebab kalau kita baca di Tesalonika mengatakan, Nasora mangula unang ma ibana mangan. Siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Mengimani Tuhan tidak berarti kita hanya duduk tapakur, menunggu akan berkat-berkat Tuhan. Tapi kita tetap bekerja dan kita berserah kepada Tuhan. Di sini dicobai. Kita dalam hidup ini tentu seperti tadi mengalami sungut-sungut. Apakah kita tidak punya alternatif lain dalam hidup kita? Kadang oleh karena keinginan kita tak tercapai, kehendak kita tak tercapai, seperti tadi kita bersungut-sungut dan hanya itu yang kita tuntut. Padahal masih ada alternatif lain. Misalnya, seperti misalnya kita datang ke gereja di saat hujan. Kita bersungut-sungut oleh karena hujan. Padahal ada alternatif lain. Bisa memakai payung, bisa memakai jas hujan, bisa memakai kendaraan atau taksi atau lain sebagainya. Tapi mungkin kita terpaku pada diri kita mengatakan, nanti basah. Nanti sudah seperti ini. Padahal kita punya alternatif. Dan di sini Tuhan mau mengajak umat tersebut untuk menyadari tentang kuasa Tuhan. Tuhan akan memberi mereka yaitu hujan roti. Dan hujan roti ini diberi dengan secukupnya. Tidak berlebih-lebih. Pagi dikasih roti, sorenya dikasih daging. Dan itu adalah cukup. Kecukupan yang Tuhan berikan. Dan hanya pada hari yang ke-6 orang Israel boleh mengambil lebih. Karena pada hari Sabat mereka bahwa roti itu tidak turun. Nah, ini mengajak kepada kita dalam menghayati hidup kita untuk berkecukupan. Memang cukup itu relatif. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu adalah kecukupan yang Tuhan beri, maka kita tidak akan bersungut-sungut. Kita akan bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Tak berarti kita tak berusaha.
Tak berarti bahwa kita hanya selesai sampai di situ, tapi kita mensyukuri apa yang kita peroleh hari ini, dan esok Tuhan akan memberikan apa secukupnya dalam kehidupan kita. Dengan memahami kecukupan, maka kita tidak akan mengambil hak orang lain. Kita tidak akan mengambil, menyerobot punya orang lain. Karena Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Tentu kita akan berkata, siapa yang tahu akan kehidupan esok? Akhirnya di antara kita mungkin berupaya untuk bekerja keras siang dan malam, sekeras-kerasnya. Akhirnya kita tidak dapat menikmati hidup ini. Karena kita memahami dengan menumpuk, dengan memiliki uang yang begitu banyak, maka kita akan senang. Tapi apa yang terjadi pada pemuda kaya yang sombong tersebut? Dikala ia panen raya, lumbungnya masih penuh, ia bongkar lumbungnya, ia masukkan panennya ke sana, lalu ia mengatakan, hai jiwaku, tenanglah engkau, sebab makanan telah tersedia bagimu. Esoknya ia mati. Tentu bukan itu yang mau kita inginkan. Tapi kita diajak adalah untuk memikul salib kita. Kita juga diajak nats ini, dikala kita bersungut-sungut, sungut-sungut itu bukan pada Harun, Musa dan Harun, tapi mereka sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti dikatakan oleh Musa. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Di sini kita diingatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu adalah pada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud dikala ia mengambil atau membunuh Uria. Ia menyadari, aku telah berdosa kepada Allah. Berbeda dengan Raja Saul dikala ia jatuh dalam dosa. Dikala umat Israel mau berperang dengan Palestina. Seminggu ditunggu, Samuel tak kunjung-kunjung datang. Maka para tentara, soldado waktu itu mulai bersungut-sungut dan meminta Saul lah yang menyampaikan korban bakaran pada Tuhan. Dan dilakukan oleh Saul. Lalu Samuel datang, diingatkan oleh Samuel, apa kata Raja Saul? Aku berdosa, tapi aku takut melihat orang banyak ini. Mana yang lebih mendekati melayani Tuhan? Saul atau Daud? Sebenarnya Saul, karena ia mempersembahkan kurban bakaran yang seharusnya tidak dapat ia lakukan. Sedangkan Daud, ia membunuh Uria secara tidak langsung. Tapi Daud mengatakan, aku berdosa pada Allah. Nunga berdosa au dopak di bata. Jadi di sini kita diajak untuk memahami bahwa apa yang kita lakukan itu adalah pada Tuhan. Dengan memahami apa yang kita lakukan itu adalah pada Tuhan, maka kita pun diajak untuk berpikir, apakah yang kulakukan ini seturut dengan kehendak Allah atau bukan? Apakah kecukupan yang telah Tuhan berikan bagi kita itu dapat kita terima sebagai rasa syukur kita? Ataukah kita juga bersungut-sungut? Bukankah setiap hari ada kekhawatiran, biarlah kekhawatiran hari ini, kekhawatiran hari esok. Artinya kita diajak
oleh nats ini untuk memahami tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara kita dengan unik. Artinya setiap kita berbeda-beda, Tuhan memberikan pertolongannya pada kita. Itu sejatinya yang kita hayati, sehingga kita tidak membandingkan iman kita atau kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab dikala kita membandingkan, maka rasa syukur kita akan berkurang. Seperti misalnya dikala seseorang memberi kita misalnya uang 100.000. Tentu kita sangat bersuka cita. Lalu datanglah orang berikutnya dikasih 200.000. Apa yang terjadi bagi kita? Sukacita yang awal tadi akan berkurang karena kita melihat teman kita diberi 200.000. Itulah akibat dikala kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tidak berarti kita tidak membutuhkan hidup kita ini untuk semakin maju. Tidak berarti seperti tadi bahwa kita ini berpangku tangan. Tapi marilah kita mensyukuri hidup kita, marilah kita berserah kepada Tuhan, dan marilah kita selalu berdoa pada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, akan memberikan kebutuhan kita secukupnya. Dan PGI pernah menyuarakan tentang keugaharian. Ugahari berkaitan dengan kecukupan. PGI pernah mengatakan, menuliskan tentang bahwa dunia ini hancur adalah oleh karena keserakahan. Hidup kita ini hancur adalah oleh karena keserakahan kita. Kita serakah. Kita tidak melihat, kita tidak mengambil sesuai dengan kebutuhan kita. Dan dengan keserakahan, maka kita pun korup, kita mengambil hak orang lain, kita menyikut orang lain, kita menebang hutan dan lain sebagainya, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita sendiri yang menderita. Nats ini mengajak kita untuk memahami Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Allah memelihara hidup kita. Bagaimana kita menghayati Allah memelihara hidup kita? Ibu bapak saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tentu kita pernah atau mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Apakah kita memahami, menyadari, walau kita sedang menghadapi pergumulan, walau kita sedang menghadapi tantangan, kita masih dapat bergerak. Kita masih dapat misalnya memenuhi kebutuhan kita. Andaikan misalnya di rumah kita merasa ketidakcukupan. Tapi bukankah hingga hari ini kita masih bisa makan minimal 1 kali 1 hari? Bukankah itu adalah pemeliharaan Tuhan bagi kita? Atau mungkin mari kita hitung hidup kita mundur 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Apa yang kita rasakan 20 tahun yang lalu kita bandingkan dengan saat ini? Mungkin apa yang ada pada kita, jika kita hitung-hitung dengan gaji kita, maka kita mengatakan itu yang saat ini mungkin tidak akan dapat dipenuhi. Tapi mengapa itu bisa terjadi? Itulah anugerah Tuhan tersebut. Itulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita kadang hanya memasukkan dalam hidup kita tentang kesusahan-kesusahan kita. Kita melupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jika hanya kesusahan, jika hanya penderitaan yang kita masukkan dalam tubuh kita, maka kita akan menjadi orang yang selalu murung. Tapi ketika kita mengalami kesusahan, kita ingat kebaikan Tuhan, maka yang ada adalah sukacita kita. Dan kesusahan itu kita akan pandang itu adalah sebagai ujian, sebagai cobaan yang Tuhan beri. Dan kita memahami, menyadari
Tuhan akan menolong kita menghadapi tantangan atau pergumulan atau kesusahan tersebut. Lalu apa yang terjadi dalam hidup kita? Kesusahan tadi, pergumulan tadi, biarlah itu bersama-sama mengiringi langkah kita. Dan lambat laun Tuhan akan memberikan kecerdasan, memberikan kemampuan bagi kita untuk menyelesaikan, menghadapi persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau hanya pikiran kita kepada persoalan tersebut, maka hari demi hari kita hanya melihat persoalan-persoalan. Tapi kalau kita melihat kebaikan-kebaikan, maka yang setiap hari muncul dalam hati kita adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel tersebut. Dikatakan tadi seperti ini di ayat 7. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepadamu. Besok Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya. Jika kita memahami di tengah-tengah kesusahan atau pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya pada kita. Apalah arti kesusahan hari ini? Karena esok Tuhan akan memberikan kemuliaannya, memperlihatkan kemuliaannya kepada kita. Bukankah itu yang membuat kita dalam hidup ini bersukacita senantiasa? Kita dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan pengharapan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami sering bersungut-sungut dalam hidup kami. Kami menginginkan agar apa yang kami ingini itu terpenuhi. Tuhan, pada saat ini Engkau mengingatkan kami agar kami tidak bersungut-sungut, karena Engkau akan memperlihatkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan, itu tidak akan menyesakkan hati kami, namun menghantarkan kami untuk memohon dan berseru kepadamu. Engkau senantiasa memelihara hidup kami dengan cara-Mu sendiri. Ajarlah kami Tuhan untuk mengimani bahwa hidup kami ini adalah di bawah naungan sayap-Mu, sehingga kami ini senantiasa bersukacita, senantiasa memuliakan nama-Mu, senantiasa percaya bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhan kami, dan kami hanyalah untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan kami, kiranya Engkau Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang beribadah pada saat ini, dalam segala hal yang dalam hidup mereka, kekhawatiran, pergumulan dan lain sebagainya, sakit penyakit, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, agar kiranya Engkau Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, menguatkan yang lemah, dan juga Tuhan memberikan semangat bagi orang-orang yang lelah dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan Engkau mencukupkan kebutuhan kami masing-masing. Keluarga lepas keluarga Engkau cukupkan Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan kami. Kami juga Tuhan berdoa, yaitu buat jemaat-Mu yang yang bersyukur, yaitu atas kelahiran seorang putri, yaitu keluarga Bapak Ganda Christian Panggabean, Ibu Nopi Asri Boru Sitinjak. Kiranya Engkau Tuhan memberkati putrinya, demikian juga ibu dan keluarga Tuhan, agar sukacita mereka semakin bertambah-tambah. Demikian juga Tuhan jemaat yang menyerahkan persembahan syukurnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka. Tuhan kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang studi, kiranya Engkau Tuhan berikan kepintaran dan hikmat yang daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, terpujilah nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
menghantarkan kita dalam memberikan persembahan dari Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah di dalam damai. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.